سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي. Kita kembali dalam majelis yang penuh barakah ini, dalam kesempatan berbahagia, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan memegang kitab. Jadi dalam kesempatan terakhir kita masuk kepada fasal fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi, berkaitan dengan adab-adab khatam dan juga yang berkaitan dengannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain, menyebutkan beberapa sub-fasal di dalamnya. Yang pertama yang berkaitan dengan waktunya. Kita sudah bahas bahwa yang paling utama adalah mengkhatamkan di sholat sunnah fajar atau di sholat ba'dal maghrib, atau bergantian. Daur pertama di sunnah fajar, daur berikutnya di ba'dal maghrib. Kalau di luar sholat maka di awal pagi ataupun di awal malam, itu pun bisa bergiliran, berkaitan dengan waktu. Kemudian persoalan yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa disunahkan, disukai, yustahabus siyamu yaumil khatmi, disukai untuk berpuasa pada hari mengkhatamkan Al-Quran. Telah disebutkan beberapa riwayah yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian, ini kemarin sampai di sini ya, sampai yang puasa ya, sampai kedua. Bahwa di antara yang mengamalkan berpuasa ketika mengkhatamkan Al-Quran adalah para tabi'in di Kufah. Di antaranya Talhah ibni Musarrif, Habib ibni Abi Thabit, dan Al-Musayyib ibni Rafi' at-tabi'in al-Kufin radhiyallahu anhum ajma'in. Kanu yusbihuna fil yawmi alladhi yakhtimuna fihi al-Quran siyama. Mereka terbiasa berpagi hari ketika mengkhatamkan Al-Quran dalam keadaan shaum. Kemudian bagian berikutnya adalah al-mas'alatu ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Poin yang ketiga yang dibahas dalam adab mengkhatamkan Al-Quran ini adalah yustahabbu huduru majlisi khatmil Qur'an istihbaban mutaakkidan. Persoalan yang ketiga adalah disukai atau disunnahkan huduru, untuk menghadiri majlis khatmil Qur'ani. Jadi ketika ada majlis khatam Quran, maka disunahkan bagi kita yang tidak mengkhatamkannya pun untuk hadir dalam majlis tersebut. Istihbaban mutaakkidan, dengan anjuran yang sangat ditekankan. Jadi sunnahnya sunnah muakkadah. Istihbaban mutaakkidan. Istihbab ini artinya adalah anjuran atau kesunahan, mutaakkidan yang sangat ditekankan. Faqad sabata, dan telah sahih, sabit, tercantum, benar-benar tercatat, benar-benar ada, itu namanya sabit. Sabit itu benar-benar tercantum, benar-benar ada, benar-benar tercatat. Atau secara gampangnya kita sebut saja atau kita terjemahkan saja telah sahih, lebih mudah. Faqad sabata fis sahihaini, telah benar-benar tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain adalah istilah untuk Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dua sahih. Jadi kalau dalam kitab-kitab disebut dua sahih, artinya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Apa yang tercatat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amaral huyyadha, memerintahkan para wanita yang haid. Huyyad jamak dari haid. Huyyad bil khuruji yaumal aidi, untuk keluar pada hari Aid. Apa hubungannya menghadiri khotam Al-Quran pakai dalil hadis Aid? Kalau orang awam mungkin akan protes. Kalau orang awam mungkin akan protes. Apa hubungannya hari Id sama khotaman? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menganalogikan. Apa analoginya? Bahwa hari khatam Al-Quran ada kesamaan dengan hari Id dari sisi al-khair, sama-sama hari kebaikan. Makanya di sini beliau mengatakan fayashhadnal khaira, agar orang-orang yang haid ini bisa menghadiri kebaikan, bisa menyaksikan kebaikan. Dalam hari Aid begitu banyak kebaikan. Ya, dari mulai syiar kaum muslimin, bertakbir, kemudian dilanjutkan dengan salat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang berupa kebaikan isinya. Maka hal tersebut dikiaskan, dianalogikan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan majlis khatmil Quran. Bahwa dalam majlis khatmil Quran terdapat kebaikan, ya walaupun tidak 100% sama, tapi sisi kebaikannya sama. Sama-sama hari yang baik, sama-sama memiliki kebaikan dari sisi syiar kaum muslimin. Maka dari itu perintah Nabi kepada wanita haid tadi bisa juga kita lakukan ketika ada majlis khatmil Quran. Wa da'watal muslimin. Dan juga ada doa bagi kaum muslimin. Dan ini baik. Ketika kita menghadiri doa itu baik. Menghadiri majlis yang isinya doa itu baik. Jadi kalau misalnya ada ada majlis doa, majlis zikir, maka itu adalah majlis yang baik hakikatnya. Selama tentu saja tidak diiringi dengan sesuatu yang menyelisihi syariat. Misalnya apa? Misalnya ada majlis, misalnya majlis doa, majlis zikir, tapi banyakkan selingannya daripada doa dan zikirnya misalnya. Apa selingannya? Misalnya selingannya adanya hiburan. Kalau hiburan yang mubah masih mending, tapi kadang-kala hiburannya berlebihan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Yang melibatkan hal-hal yang mendekati keharaman. Sampai-sampai dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, ada majelis-majelis seperti itu, hiburannya ini adalah selawatan. Selawatannya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang menyimak selawatannya ini nggak bisa menahan diri. Ada yang berjingkrak-jingkrak begitu ya. Ada yang berjoget-joget. Nah ini jelas tidak diperkenankan kalau hal seperti itu. Fayashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Agar mereka bisa menyaksikan kebaikan dan juga bisa menyimak doa bagi kaum muslimin. Warawad Darimiyu, dan juga telah meriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi, Wabnu Abi Dawud, dan juga Al-Imam Ibni Abi Dawud, Al-Imam Ibnu Abi Dawud, biisnadihima, dengan sanad keduanya, An Ibni Abbasin, dari Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Dua orang siapa saja? Ya, Abdullah dan bapaknya Abbas. Abbas ini salah seorang paman Nabi yang termasuk awal-awal masuk Islam. Kemudian sebagian paman Nabi yang lain tidak masuk Islam. Ada juga yang agak terlambat dan lain sebagainya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya beliau Ibnu Abbas,
kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Jadi Ibnu Abbas ini ternyata yaj'alu rajulan selalu menjadikan seseorang yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Jadi Ibnu Abbas ini selalu mengutus seseorang, yaj'alu rajulan, mengutus seseorang yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an, untuk yuraqib, untuk berdekat-dekatan. Maksudnya apa? Mengawasi, memperhatikan. Yuraqib, raqaba, yuraqibu, artinya apa? Artinya menjadikan dekat. Artinya mengawasi. Muraqabah, merasa diawasi. Yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Jadi Ibnu Abbas selalu mengutus seseorang untuk mengawasi orang yang lagi baca Al-Qur'an. Ngapain diawasi orang yang lagi baca Al-Qur'an? Ada orang lagi baca Al-Qur'an, maka Ibnu Abbas langsung bilang ke sahabatnya, tolong awasin dia. Buat apa diawasin? Fa'idha aroda ayyahtima, kalau orang itu sudah mau khatam bacaan Al-Qur'annya, nah ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat Al-Qur'an itu dibaca dengan jahar, dibaca dengan keras. Kalau dibaca dengan sir, kita nggak tahu kapan khatam atau tidaknya. Dan kebiasaan para sahabat baca Al-Qur'an itu di hadapan sahabat yang lain. Talaqi, selalu setoran. Selalu setoran. Ini kebiasaan para sahabat. Baca itu nggak sendirian, seringnya akan tetapi bersama sahabat yang lain. Fa'idha arada ayyahtima a'lama ibna Abbasin. Maka utusannya ini ngasih tahu, ya Ibnu Abbas, dia sudah mau khatam. Begitu. A'lama, memberitahukan. Ibnu Abbas fayashhadu dzalik. Maka kemudian Ibnu Abbas pun langsung menyaksikan khatamannya. Jadi ternyata Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk mengawasi orang yang lagi baca Al-Qur'an, supaya apa? Supaya beliau tahu kapan orang itu khatam dan bisa menghadiri khatamannya. Artinya apa? Menghadiri khataman itu adalah kebaikan. Tidak heran bila kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan istihbaban muta'akkidan, anjuran yang sangat ditekankan. Wara Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini, dan juga telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan dua sanad yang dua-duanya sahih, an Qatadah at-tabi'in, dari Al-Imam Qatadah, salah seorang tabi'in al-jalili yang mulia, sahibi Anasin radhiyallahu an, murid dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala, Imam Qatadah mengatakan, kana Anas bin Malikin, bahwasanya dahulu Anas bin Malik radhiyallahu an, idza khatamal Qur'ana, apabila beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, jama'a ahlahu wa da'a, maka beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa dalam khataman tersebut. Jadi di sini ada dua adab yang biasa dilakukan oleh Anas bin Malik ketika khataman Al-Qur'an. Yang pertama adalah mengumpulkan keluarganya, yang kedua adalah berdoa. Ini harus kita biasakan, harus kita mulai amalkan. Warawa, dan juga diriwayatkan bi asanidihis sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Berarti ini banyak jalur periwayatannya. Anil Hakam ibni Utaibah, dari Al-Hakam bin Utaibah. Siapa beliau? At-tabi'iyil jalil, salah seorang tabi'in yang mulia. Qala, beliau telah mengatakan, arsala ilayya mujahidun. Arsala ilayya mujahidun. Mujahid pernah mengutus seseorang kepada saya. Mujahid pernah mengutus seseorang kepada saya. Wa Abdatu bin Abi Lubabah. Jadi yang mengutusnya dua orang, Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah.
pernah mengutus seseorang kepada Al-Hakam. Pernah mengutus seseorang kepada Al-Hakam ibni Utaibah. Faqala, dan keduanya mengatakan, utusannya itu keduanya mengatakan melalui utusannya tersebut, inna arsalna ilaika, sesungguhnya kami mengutus seseorang kepadamu. Faqala, yang berkatanya siapa? Dua orang. Lalu mereka mengatakan Mujahid dan Abdah. Tentu saja yang berkatanya bukan Mujahid dan Abdah langsung, tapi melalui utusan tersebut. Inna arsalna ilaika, kami mengutus seseorang kepadamu, lianna, disebabkan kami, aradna, berkeinginan, memiliki keinginan, an nakhtimal qur'ana, untuk bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran, wad du'a'u, dan doa yustajabu inda khatmil Quran. Dan Mujahid serta Abdah mengatakan, dan doa ketika khatam Quran itu adalah mustajab. Doa ketika khatam Quran itu yustajab, mustajab. Insya Allah doa yang dijawab oleh Allah, doa yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini Mujahid dan Abdah akan mengkhatamkan Al-Quran. Maka mereka mengundang Al-Hakam ibni Utaibah agar menghadiri khataman tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin mengkhatamkan Al-Quran, dihadiri oleh orang-orang, dan kemudian berdoa. Kenapa kemudian mereka ingin menghadiri orang yang banyak, menghadirkan orang yang banyak? Karena agar mereka bisa berdoa, disebabkan doa pada saat khatam Quran itu doa yang mustajab. Seperti itu. Wa fi ba'dir riwayat, dan pada sebagian riwayat as-sahihah yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, annahu kana yuqalu innar rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Ternyata ada sebagian riwayah yang sahih bahwasanya dikatakan apa? Innar rahmata, sesungguhnya rahmat Allah itu tanzilu inda khatimatil Quran. Rahmat Allah itu senantiasa turun ketika khatam Al-Quran. Ini riwayat-riwayat yang banyak dari para ulama maksudnya. Jadi banyak ulama yang mengatakan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Sesungguhnya rahmat Allah itu turun ketika khatimatil Quran. Maka jangan sia-siakan waktu khataman Al-Quran, walaupun bukan kita yang mengkhatamkannya. Walaupun bukan kita yang mengkhatamkannya. Ini adalah masalah yang ketiga. Anjuran agar kita menghadiri khataman Al-Quran. Menghadiri atau menghadirkan. Kalau kita yang khataman, maka boleh mengundang sebagian ikhwan akhwat kita, sebagian ikhwah kita, untuk menghadiri khataman tersebut. Boleh kalau misalnya kita punya ma'isyah, punya penghasilan, punya penghidupan yang lebih, maka boleh misalnya mengundang sambil makan. Tapi kalau tidak, ya cukup air putih, tidak masalah. Bukan itu intinya. Intinya adalah ada keberkahan, ada rahmat Allah, ada doa yang mustajab. Itu intinya. Bukan makan-makannya ya. Jadi kalau ada undangan khatam Quran, yang ada di pikiran kita jangan makanan enak. Tapi keberkahan, rahmat Allah dan doa yang mustajab. Itu yang mesti ada di benak kita. Kalau ada makanan enak berarti itu bonus. Ya. Tapi nggak semua orang yang khatam Quran kan punya uang lebih. Maka tidak masalah. Walaupun tidak disediakan apa-apa. Karena di sana sudah ada sesuatu yang lebih baik daripada dunia. Begitu. Jadi kita boleh mengundang. Dan kita juga boleh menghadiri orang yang mau khatam Al-Quran. Al-mas'alatul rabi'ah. Sekarang kita beranjak ke persoalan yang berikutnya. Persoalan yang keempat. Yang pertama masalah waktu, sudah. Yang kedua disunahkan berpuasa, sudah. Yang ketiga disunahkan untuk berkumpul atau mengumpulkan atau menghadiri khataman Al-Quran. Dan yang keempat apa? Yustahabbud du'a. Nyambung dengan yang tadi. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berdoa. Ya. Maka karena waktu khataman Al-Quran adalah
salah satu waktu yang mustajab. Disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk berdoa aqibal khatmi, setelah mengkhatamkan Al-Quran, setelah membaca suratun Nas. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Ya, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Makanya kalau kita menyimak misalnya imam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, antum mungkin bisa simak rekamannya di YouTube ketika Ramadan. Maka ketika mereka mengkhatamkan Al-Quran, membaca surat An-Nas, biasanya yang mengkhatamkan itu kalau di Masjidil Haram sudah di tag ya. Jadi enggak yang lain. Biasanya Syekh Sudais. Pas khotaman itu pasti Syekh Sudais biasanya. Maka setelah membaca surat An-Nas, sebelum ruku', Asy-Syaikh langsung berdoa dengan doa yang sangat panjang. Doa khatam Quran. Apa doa khatam Al-Quran? Sebetulnya bebas. Bebas. Sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Tapi nanti Imam Nawawi menyebutkan beberapa doa yang dianjurkan untuk dilafalkan. Begitu. Bebas. Doa khatam Al-Quran itu bebas. Apa saja. Kenapa? Karena doa ketika khatam Al-Quran doa mustajab. Jadi apa yang kita inginkan, minta semuanya pada saat itu. Nggak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau lagi sholat, jangan dilafalkan kalau pakai bahasa Indonesia. Dalam hati. Karena kalau antum melafalkan bahasa Indonesia dalam sholat, batal sholatnya. Jadi kalau mau doa di dalam sholat, bebas, boleh, tapi bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, menurut kebanyakan ulama, batal. Menurut kebanyakan ulama, batal. Karena bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Begitu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia bagaimana? Boleh nggak? Boleh, tapi dalam hati, jangan diucapkan. Antum dalam hati mikir apa saja yang kemudian ingin antum minta kepada Allah. Sebelum ruku'. Ya. Sampai tuntas. Sampai tidak ada lagi yang diminta, baru ruku'. Ini ketika khatam Al-Quran. Gimana? Boleh, silakan. Doanya posisinya kayak kunut. Iya. Jadi antum masih berdiri sebelum ruku', kemudian angkat tangan antum. Jadi seperti itu keadaan berdoanya. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu berarti, 2 atau 3 tahun yang lalu, kami sempat menghadiri khataman Al-Quran di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Ketika bulan Ramadan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, pas umrah. Pas umrah, ya nginepnya di Masjidil Haram, itikaf di Masjidil Haram. Jadi di sana itu salatnya 1 juz ba'da isya. Jadi jam 8 sampai sekitar jam 10 atau jam 11. Itu salat pertama. Kemudian tidur, mau makan-makan jam 10 atau jam 11 ya. Ada yang mau makan-makan, yang tidur-tidur. Kemudian salat lagi jam 1. Jadi 20 rakaat sebelum tidur. Sisanya biasanya nggak kalau yang tahajud malam nggak, patokannya bukan rakaat. Pokoknya nambah aja berapa juz gitu. Sampai menjelang sahur. Itu sholat di Masjidil Haram. Ya, begitu. Makanya kemarin saya bilang jangan jadi generasi pelit. Pengen 8 rakaat pendek-pendek lagi sholat. Pas Ramadan. Ya. Di Masjidil Haram itu 23 rakaat. Hari pertama sampai hari ke-20, 23 rakaat. Tapi hari ke-21 sampai hari ke-30 ditambah. Kurang 23 rakaat buat mereka. Ditambah ba'da tidur. Jadi nggak sholat witir. Sebelum tidurnya nggak ada witir. Witirnya nanti di akhir. Witirnya nanti di akhir. Ditambah. Kurang 23 itu. Buat orang-orang Mekah itu kurang 23. Orang-orang Madinah itu kurang 23. Ya. Kalau kita 11 saja sudah kebanyakan kayaknya. 11 ada imam baca 2 halaman saja sudah banyak yang sakit tenggorokan. Kalau di tengah-tengah kita. Ya. Banyak yang sakit tenggorokan, langsung batuk-batuk semuanya. Ini realita. Ini realita. Makanya paksakan beribadah itu. Ibadah itu harus dipaksakan. Paksakan beribadah. Mumpung kita masih cukup jauh dari bulan Ramadan,
kita persiapkan sejak sekarang supaya pas Ramadan kita bisa optimal dalam beribadah. Latihan dari sekarang. Baik. Kita maju lagi di sini. Al-mas'alut tarabi'ah yustahabbu du'a aqibal khatmi istihbaban muta'akkidan. Dengan anjuran yang sangat ditekankan. Berdoa ya, di dalam salat ataupun di luar salat. Lima dzakarnahu fil mas'alati lati qablah. Sebagaimana yang juga telah disebutkan ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah yang telah dibahas sebelumnya. Tadi kan sudah ada sedikit pembahasan masalah doa. Ditambahkan warawad Darimiyu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi bi isnadihi, dengan sanad beliau, an Humaidin Al-A'raj, dari Humaid bin Al-A'raj, qala, beliau telah mengatakan, man qara'al Qur'ana. Ini berarti fatwa dari salah seorang tabi'in. Man qara'al Qur'ana thumma da'a, siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kemudian berdoa setelahnya, ammana ala du'aihi arba'atu alafi malak. Masya Allah. Maka ketika orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran berdoa, ternyata doanya akan diamini oleh 4.000 malaikat. Oleh 4.000 malaikat. Jadi jumlah malaikat itu bukan 10. Keliru kalau mengatakan berapa jumlah malaikat, jawabannya 10, ini keliru. Kalau nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ya maka memang 10 itu. Walaupun ada juga nama lain, Zabaniyah, enggak disebut-sebut. Kemudian para ulama berbeda pendapat di nama Raqib Atid. Ada yang mengatakan Raqib sama Atid ini nama malaikat, ada yang mengatakan Raqib dan Atid itu sifat dari malaikat, bukan namanya. Para ulama beda pendapat. Yang jarang disebutkan misalnya nama malaikat Zabaniyah, ya. Malaikat apa yang menyiksa di neraka. Kemudian nama Israel. Israel ini hadisnya banyak tapi dhaif, tapi lemah. Ya boleh-boleh saja kita menyebut nama malaikat. Walaupun hadisnya dhaif, ini bukan masalah syariat yang dibangun di atasnya usul, maka tidak masalah. Kita sebut dalam sebuah hadis namanya Israel. Tapi malakul maut itu bukan hanya Israel saja. Jadi malaikat maut itu jumlahnya banyak. Bahkan ketika ada seorang yang meninggal, yang turun itu bukan satu malaikat, tapi sekelompok malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa hadis yang menyebutkan ketika ada orang meninggal, maka kemudian ruhnya dibungkus oleh kain kafan yang datangkan langsung dari surga. Kemudian malaikat turun padanya. Turun. Banyak malaikat. Enggak cuma satu. Jadi malakul maut itu tidak cuma Israel. Dapat dikatakan mungkin Israel itu apanya ya? Pimpinannya malakul maut bisa jadi. Allah Ta'ala. Jadi di sini akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Wa yanbaghi ayyuli hafid du'ai. Maka sudah sepatutnya ia mendesak dalam berdoa. Yuliha. Jadi kita ini kalau doa itu dalam tanda petik agak maksa begitu ya. Merajuk. Makanya kalimat-kalimat doa itu kalimat-kalimat yang merajuk gitu. Benar-benar kita itu pengen dikasih. Benar-benar minta pakai lafaz yang terbaik. Makanya memuji dulu, beristighfar dulu, sholawat dulu, itu adalah tawasul kita. Sholawat dulu, dan tawasul pakai asmaul husna, tawasul dengan istighfar, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Wa ayyad'uwa bil umuril muhimmah. Dan hendaknya berdoa pada perkara-perkara yang penting, yang benar-benar dibutuhkan. Bukan yang enggak benar-benar dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan. Butuhnya antum apa? Maka itulah yang antum minta. Tidak apa-apa menyebutkan sedetail mungkin. Urusan dikabulkan atau tidak itu adalah haknya Allah. Yang pasti kita minta itu adalah haknya kita. Dan Allah senang kalau hambanya banyak minta. Manusia nggak senang kalau sering diminta, tapi Allah itu senang kalau hambanya banyak minta. Maka mintalah banyak-banyak sama Allah. Mintalah banyak-banyak sama Allah. Perkara-perkara yang penting, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, tidak masalah.
mudah bagi Allah. Tetapi kalau misalnya doa kita tidak, realitanya kemudian tidak sesuai dengan apa yang didoakan, maka bisa jadi hal tersebut adalah lebih baik menurut Allah bagi kita. Ya, jadi jangan katakan doa kita tidak diijabah. Karena Allah menjawab doa itu dengan 3 cara. Kadangkala doanya langsung diberikan pada saat itu juga. Kadangkala apa? Doanya diganti dengan yang lebih baik. Atau diberikan pada waktu yang tidak saat ini. Begitu. Jadi tidak harus langsung saat itu juga dijawab. Wa yanbaghi ayyuliha fi du'a'i wa ayyad'a bil umuril muhimmah. Wa ayyuksira warash. Wa ayyuksira min dzalika fi salahil muslimin. Dan yang paling utama kata Imam An-Nawawi, memperbanyak doa bagi kebaikan kaum muslimin. Allahumma aslih lana wa aslih umural muslimin, misalnya. Dan juga wasalahi sultanihim, dan juga kebaikan bagi para penguasa kita. Kalau penguasa kita hari ini tidak baik, maka doakan kepada Allah, berdoa pada Allah agar mereka menjadi baik. Kalau mereka tidak mau jadi baik, bagaimana? Apakah boleh mendoakan kebinasaan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Tapi dalam konteks penguasanya masih muslim, lebih utama mendoakan kebaikan. Jadi agar mereka berubah jadi baik. Hanya saja boleh kita minta sama Allah, ya Allah, kalau mereka memang nggak mau jadi baik, nggak mau mengikuti perintahmu, ya Allah, hancurkan mereka. Boleh. Boleh ya, mendoakan seperti itu boleh. Nabi pernah mendoakan orang-orang zalim, tidak masalah. Karena kadang ada orang yang didoakan kebaikan malah nggak mau. Ya sudah, doakan kehancuran baginya. Wasairi wulati umurihim, dan juga segenap wulati umurihim, segenap orang-orang yang mengurus urusan mereka. Jadi maksudnya pemerintahannya, bukan hanya penguasanya saja, tapi juga segenap jajaran pemerintah. Maka boleh kita doakan, ya Allah, perbaiki penguasa kami, perbaiki pemimpin kami, dan juga perbaiki pemerintahan kami, tidak masalah. Terus kalau ditambahkan, boleh nggak? Boleh. Misalnya, tapi kalau mereka tidak mau taat kepadamu, ya Allah, maka hancurkan mereka, boleh? Boleh. Tidak masalah. Wa qad rawa al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, dan telah meriwayatkan Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadihi, dengan sanad beliau, anna Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya Abdullah ibn al-Mubarak, Imamul Haramain, Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu an, kana idza khatamal Qur'ana aktsara min du'aihi lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Abdullah bin Mubarak, tahu ya kisahnya Al-Mubarak ya? Penjaga kebun. Al-Mubarak itu penjaga kebun. Kemudian dengan kejujurannya dia dinikahkan oleh pemilik kebunnya. Akhirnya mendapatkan warisan. Al-Mubarak itu mantan budak. Tapi kemudian mendapatkan warisan yang sangat banyak dari ayah mertuanya, dan Abdullah bin Mubarak ternyata menjadi pengusaha yang sangat sukses, ulama pengusaha. Ya, tapi nggak semua ulama itu pengusaha. Dan menghabiskan hartanya untuk berjihad fisabilillah. Abdullah bin Mubarak. Apa yang beliau lakukan ketika khatam Al-Quran? Maka beliau berdoa, memperbanyak doa, min du'ahi lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Mendoakan kebaikan bagi muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Allahumma aslih lana wa aslih umural muslimin. Allahumma gfir lana waghfir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Boleh doa seperti itu. Yang penting kebaikan bagi kaum muslimin. Wa qad qala nahwa dzalika ghairuhu, dan sungguh telah berdoa dengan doa semacam beliau para ulama selain beliau juga. Jadi banyak para ulama yang berdoa dengan doa yang mirip dengan hal tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa lafaz doa di sini, fayuhtaru da'i da'awatil jami'ah ka qaulihi. Maka
Orang yang berdoa dapat memilih dengan doa yang menyeluruh, dengan doa yang isinya ini sudah cukup, jami'ah, kaqaulihi, misalnya dengan mengatakan, Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Ya Allah, perbaiki hati-hati kami dan bersihkan aib-aib kami. Wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa, dan uruslah diri kami dengan kebaikan dan hiasi diri kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirah, dan himpunkanlah bagi kami kebaikan akhirat. Wal ula, dan juga dunia. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan berikanlah rizki kepada kami berupa ketaatan kepadamu selama kami masih hidup. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah permudahkanlah kami untuk meraih kemudahan. Wajannibnal usra, dan jauhkanlah kami dari berbagai kesukaran. Wa a'idna min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan diri-diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan juga kejelekan berbagai perbuatan kami. Wa a'idna min azabin nar, kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Wa azabil qabr, dan juga azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan juga fitnah kehidupan dan kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan juga fitnahnya dajjal. Kemudian, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, dan juga ketakwaan, wal afaf, dan juga kesucian, wal ghina, dan juga kecukupan, kekayaan, ghina, kekayaan. Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, nastaudi'uka adyanana, kami menitipkan agama kami, wa abdanana, dan juga badan kami, wa khawatima a'malina, dan juga akhir dari amalan-amalan kami, wa anfusana, dan juga jiwa-jiwa kami, wa ahlina, dan juga keluarga kami, wa ahbabana, dan juga orang-orang yang kami cintai, wasairil muslimin, dan juga seluruh atau segenap kaum muslimin. Dititipkan pada Allah. Ya Allah, kami titipkan seluruh urusan ini seluruhnya kepadamu ya Allah. Wa jami'a ma an'amta bihi alaina, dan kami menitipkan seluruh atau semua hal yang engkau telah berikan kenikmatan kepada kami, wa alaihim, dan juga kepada kaum muslimin, min umuril akhirati wad dunya, dari perkara akhirah dan dunia. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami, nas'alukal afwa wal afiyata fid din, kami memohon kepadamu anugerah al-afwa itu permohonan maaf, wal afiyah, dan kebaikan, fid dini, dalam agama, wad dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirah. Wajma' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatik, dan kumpulkanlah kami juga dengan orang-orang yang kami cintai di tempat yang engkau muliakan, maksudnya di surga. Bifadlika wa rahmatik, ini tawasul menyebutkan keutamaan dan juga rahmatmu. Allahumma aslih wulatal muslimin, ya Allah perbaikilah kondisi orang-orang yang menangani kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. Wa waffiqhum lil adli fi ri'ayahum, dan berikanlah taufik kepada mereka agar mereka bisa berbuat adil kepada rakyat-rakyatnya. Wal ihsan, dan juga berbuat kebaikan ilaihim kepada rakyatnya. Wasyafaqah alaihim, dan bisa berlemah lembut kepada rakyatnya. Wa rifqa, asyafaqah ini sama rifqa ya mirip ya, lemah lembut. Cuma kalau asyafaqah mungkin lebih kepada simpati atau empati kepada rakyatnya. Arifqa ini lebih bersikap lunak kepada rakyatnya, ramah. Warifqi bihim, dan agar pemerintah ini bersikap ramah kepada rakyatnya. Wali'tinai bimasalihim, dan juga selalu perhatian kepada urusan-urusan rakyatnya. Ketika ada PPKM, rakyatnya nggak bisa kerja karena disuruh libur, maka harusnya pemerintah kita hadir untuk memberikan bantuan sebagaimana tercatat dalam undang-undang. Undang-undang lockdown atau undang-undang karantina wilayah, maka negara atau pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan hewan ternak, kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan hewan ternak yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Undang-undangnya begitu sebetulnya bunyinya. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan itu sebetulnya menyelisih undang-undang. Kita istirahat dulu karena sudah adzan. Nanti kita lanjutkan sedikit, insyaallah.
Haula wala quwwata illa billah. Haula wala. Haula. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Kemudian lanjutan doanya Al-Imam melanjutkan warifqi bihim wali'tina bimasalihihim, agar kita berdoa agar para penguasa pemerintah ini bisa bersikap lunak, bersikap ramah kepada rakyatnya dan juga selalu memperhatikan kebutuhan kaum muslimin. Wahabbibhum, dan juga tumbuhkanlah cinta ilar ra'iyah, tumbuhkanlah cinta pada diri mereka kepada rakyatnya, wa habib ra'yata ilaihim, dan juga tumbuhkanlah cinta rakyat kepada mereka. Wa wafiqhum li siratikal mustaqim, dan berikanlah taufik kepada mereka, petunjuk kepada mereka agar selalu melalui jalanmu yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinikal qawim, dan juga senantiasa beraktivitas apa? Dengan tugas-tugas agamamu yang qawim, yang kuat, yang lurus. Allahumma tuf bi'abdika sultanina. Ya Allah, bersikap lemah lembutlah kepada hambamu, yakni pemimpin-pemimpin kami, wa waffiqhu limasalihil akhirah wa dunya, dan bimbinglah mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wa habibhu ila ra'iyatihi wa habib ra'iyati ilaih. Ini sama seperti tadi. Wa yaqulu, dan juga orang yang berdoa bisa mengucapkan baqi da'awatil madhkurah fi jumlatil wulati wa yazid. Ya. Dan doa-doa yang tadi juga sudah bisa digunakan, atau dia boleh menambahnya. Boleh menambah apa? Allahumma hmi nafsahu wa biladahu wa sun atba'ahu wa ajnadah. Ya Allah, jagalah pemimpin kami dan lindungilah para pengikutnya dan juga negaranya dan juga para tentaranya. Wangsurhu ala a'daiddin, dan tolonglah mereka atau tolonglah pemimpin kami dari musuh-musuh agama, wasairil mukhalifin, dan orang-orang yang menentang kekuasaan yang sah, kekuasaan yang sesuai syariat. Wa wafiqhu li izalatil munkarat, dan ini penting ya doa-doa ini. Wa wafiqhu li izalatil munkarat, dan kita berdoa agar para penguasa kita, para pemerintah kita bisa menghilangkan berbagai macam kemungkaran di negeri ini. Wa idharil mahasin, dan juga bisa menampakkan kebaikan-kebaikan, wa anwa'il khairat, dan juga berbagai khair, berbagai kebaikan-kebaikan agama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi pemimpin yang bisa mengizalah segala macam kemungkaran, dan memberikan pemimpin kepada kita orang yang bisa mengizhar mahasin dan khairat. Amin. Wazidil Islam bisababihi dhahira, dan membuat agama Islam ini menjadi baik karena kehadirannya, bukan sebaliknya. Wa a'izzahu wa ra'iyatahu
i'zazan bahira, dan kuatkanlah pemimpin tersebut dan juga rakyatnya dengan kekuatan yang bahir, kekuatan yang gemilang. Allahumma aslih ahwalal muslimin, ya Allah perbaikilah keadaan kaum muslimin, wa arkhis as'arahum. Ini Masya Allah, ini masalah dunia, dan murahkanlah harga-harga mereka. Maksudnya harga apa ya? Harga kebutuhan pokok, boleh minta. Wa aminhum fi autanihim, dan berikanlah keamanan di tanah air mereka. Wa qdi duyunahum, dan lunasilah hutang-hutang rakyat. Wa afi mardahum, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Wansur juyushahum, dan tolonglah tentara-tentara mereka. Wasallim ghuyabahum, dan selamatkanlah orang-orang yang sedang tidak ada. Wafuka asrahum, dan bebaskanlah orang-orang yang sedang dipenjara. Maksudnya orang-orang kaum muslimin yang tidak salah tapi dipenjara, baik dipenjara oleh orang-orang zalim di negeri sendiri ataupun dipenjara oleh orang-orang kafir di luar negara kita, maka kita berdoa pada Allah agar dibebaskan semuanya. Washfi sudurahum, dan berikanlah obat di hati-hati mereka, sembuhkanlah dada-dada mereka. Wa adhib ghaidha qulubihim, dan hilangkanlah berbagai amarah dalam hati mereka. Wa alif bainahum, dan satukanlah kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Kemudian apa di sini? Wa thabbithum ala millati rasulik, dan kokohkanlah masyarakat ini di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum ayyufu bi'ahdika alladhi ahadtahum alaih, dan berikanlah ilham kepada mereka agar bisa menunaikan perjanjian denganmu yang kau telah mengadakan perjanjian dengan mereka, yakni untuk bisa kokoh di atas tauhid. Wangsurhum ala aduwika wa aduhim, dan tolonglah dari musuh dan juga musuh mereka. Ilahal haqqi wa ja'alna minhum, wahai Tuhan yang benar, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan mereka. Allahumma ja'alhum amirina bil ma'ruf, ya Allah jadikanlah masyarakat kita masyarakat yang amur bil ma'ruf, fa'ilina bih, dan juga mengamalkannya. Nahina 'anil munkar mujtanibina lah, dan juga orang yang senantiasa nahyu 'anil munkar, dan menjauhi kemungkaran. Masya Allah, ini kalau masyarakatnya amar ma'ruf nahi munkar, luar biasa. Sebuah bangsa yang masyarakatnya amar ma'ruf nahi munkar. Cuma masalahnya kalau di Indonesia, kalau antum amar ma'ruf nahi munkar sendiri, bisa antum yang kena hukuman. Muhafidhina ala hududik daimina ala ta'atik, sebagai pemelihara aturan-aturanmu, sebagai orang yang senantiasa menaatimu. Jadi patokannya sebetulnya aturan Allah, bukan aturan negara. Sebetulnya begitu sebetulnya ya, kalau kita berbicara ideal. Wa barik lahum fi jami' ahwalihim, dan juga berkahilah mereka dalam setiap atau segala urusan mereka. Wa barik lahum fi jami' ahwalihim wa yaftatih du'aahu wa yaftimahu biqaulihi alhamdulillah rabbil alamin, dan ia juga kemudian dapat membuka doanya dan menutupnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Jadi diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin, doa kita diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Makanya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, ya kita bisa lihat kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita yang rata-rata bermadhab Syafi'i, senantiasa berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hampir selalu seperti itu, karena memang dianjurkan. Contohnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ditutup dengan apa? Atau dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di sini Al-Imam An-Nawawi tidak pakai sayyidina. Terus boleh nggak kita pakai sayyidina? Maka jawabannya boleh, tidak masalah. Begitu ya. Jadi ini beberapa contoh doa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Intinya doa-doa yang seputar itu yang bisa kita sampaikan. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Urusan masalah hutang, boleh kita minta doa agar dilunasi. Agar harga-harga murah, boleh kita minta doa. Agar kita tidak, atau agar orang tua kita, agar keluarga kita tidak tercekik dengan harga yang naik terus, begitu. Jadi seperti itulah contoh doa. Awalnya hamdalah salawat, akhirnya hamdalah salawat. Kemudian masalah yang terakhir dalam kaitannya dengan adab al-khatam adalah mas'alatul khamisah. Persoalan yang kelima.
yustahabbu idza faragha minal khatmati ay yashra'a fi ukhra aqibaha. Nah, ini penting. Dianjurkan bagi orang yang telah selesai khataman Al-Qur'an langsung melanjutkan pada bacaan berikutnya setelah khataman. Jadi langsung melanjutkan. Makanya kalau kita sudah baca surat An-Nas, kemudian kita berdoa, boleh juga Allahumma arhamna bil Qur'an, boleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al Qur'ana hujjatan lana hujjatan alaina. Segitu boleh. Pakai Allahumma arhamna bil Qur'an yang sering dilantunkan masyarakatnya juga boleh. Ya, bebas. Yang penting ada doa. Kemudian setelah selesai berdoa, apa yang dilakukan? Setelah selesai berdoa adalah ayasyra'a fi ukhra aqibaha. Maka langsung melanjutkan daur berikutnya setelahnya. Berarti langsung apa? Langsung baca Al-Fatihah. Minimal setidaknya Al-Baqarah sampai ayat kelima saja. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar akan melanjutkan. Jadi sudah nabung, sudah DP kalau kata Haikal kemarin ya. Setelah Al-Fatihah, langsung Alif Lam Mim, sampai Muflihun. Selesai, boleh lanjut, boleh selesai. Sampai di situ, ya. Faqad istahabbahu salaf. Dan para ulama salaf sangat menyukai hal tersebut. Wahtajju fihi, dan mereka berhujjah bihadithi Anasin, dengan hadisnya Anas. Apa hadis tersebut? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, khairul a'malil hallu wal rahlah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amal itu adalah melepas dan berangkat. Sebaik-baik amal itu adalah melepas dan rahlah atau rihlah. Taib. Boleh dibaca rihlah, boleh dibaca rahlah, boleh dibaca ruhlah. Tapi kalau yang populer rihlah. Di sini rihlah ya. Yang populer. Tidak masalah. Rihlah itu adalah perjalanan, berangkat. Jadi sebaik-baik amal itu apa? Al-hallu war rihlah. Al-hallu apa? Melepas. Rihlah kita ikut berangkat. Til wa mahuma. Maka sahabat nanya, maksudnya apa? Melepas dan berangkat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iftitahul Qur'ani wa khatmuhu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memulai bacaan Al-Quran dan mengkhatamkannya. Ini kan hadisnya memulai dan mengkhatamkan. Tapi kok dipakai buat mengkhatamkan dan langsung memulai? Ya sama saja. Kalau mau pakai ayat, fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Langsung daur berikutnya. Jangan tunggu apa-apa lagi. Ketika engkau telah selesai melaksanakan ibadah, maka langsung ke ibadah berikutnya. Kalau kita mau ambil dalil dari Al-Quran. Ketika engkau telah faragh, udah selesai khataman, maka fansab, langsung masuk ke daur berikutnya. Jangan tunggu jeda yang lama, langsung ke daur berikutnya. Begitu ya. Seperti itu. Allahu taala a'lam. Ini adalah berkaitan dengan adab-adab mengkhatamkan Al-Quran. Apabila ditanyakan, dipersilakan. Ditanyakan? Silakan. Siapa ini? Novia. Silakan. Apakah boleh mendoakan kehancuran bagi orang terdekat kita karena dia zalim? Masya Allah. Yang pertama, selama muslim, maka doa yang terbaik adalah doa untuk kebaikan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila dia muslim, maka sebaik-baiknya doa adalah memohonkan kebaikan. Apabila kezalimannya berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, maka boleh mendoakan kehancuran tanpa mendoakan kebaikan sedikit pun. Kalau kezalimannya berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan maslahat kaum muslimin secara umum, maka boleh mendoakan kehancuran tanpa mendoakan kebaikan sedikit, walaupun dia muslim. Lalu bagaimana kalau zalimnya ini adalah zalim yang berkaitan dengan diri pribadi?
Bagaimana apabila zalimnya berkaitan dengan zalim diri pribadi? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, hakikatnya tidak ada larangan mendoakan keburukan orang yang zalim. Hakikatnya tidak ada larangan mendoakan keburukan orang yang zalim. Namun, kalau kezalimannya ini masih bersifat pribadi, tidak ada sangkut paut dengan syariat, maka yang lebih utama adalah mendoakan kebaikan baginya. Mendoakan kebaikan baginya. Kenapa? Karena fa'fu wasfahu itu lebih baik bagi kita. Maafkan dia, berlapang dada, itu lebih baik bagi kita. Ketika ada yang menzalimi pribadi kita. Tapi kalau kaitannya dengan syariat, melecehkan agama, maka ini boleh didoakan keburukan. Langsung. Ya. Tapi kalau masalah pribadi kita, maka yang lebih utama adalah sabar, memaafkan, berlapang dada, doakan kebaikan baginya. Itu yang lebih utama. Walaupun tidak berdosa kalau misalnya ada orang yang mendoakan keburukan. Makanya ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sama doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Perkataan orang yang terzalimi begini saja, semoga Allah membalas kalian. Nah, ini udah luar biasa. Kan orang yang lagi terzalimi itu biasanya yang ngomong ya sesuai dengan apa yang dia alami kan. Semoga Allah membalas kalian, semoga Allah membinasakan kalian. Sedang terzalimi nih. Entah itu dirampok, dibully. Ya. Apapun itu, lagi dibully, semoga Allah membinasakan kalian. Itu bahaya itu, yang membulinya tuh. Ittaqu da'watal mazlum. Karena orang yang mazlum itu bainahu wa bainallah laisa bainahuma hijab. Enggak ada penghalang di antara keduanya ini, hati-hati. Dakwahnya orang yang mazlum, dakwatul li abnai. Juga sama seperti doanya ibu bagi anak-anak. Makanya hati-hati. Para akhwat, para calon ibu, hati-hati menjaga lisan. Anaknya zalim sedikit, jangan langsung, wah dasar anak-anak zalim, wah jadi zalim beneran anak-anaknya nanti. Kamu ini gimana sih belajar nggak bisa-bisa, bodoh, dasar bodoh, wah bodoh beneran, sampai kiamat. Dasar anak durhaka, insya Allah jadi anak durhaka nanti. Hati-hati. Syekh Sudais pernah bercerita, dalam sebuah kesempatan, ya Syekh, apa rahasianya bisa jadi imam di Masjidil Haram dan menjadi imam tetap yang terpilih? Yang lain kan udah ganti ya. Beliau kan terpilih tetap jadi ketua imam Masjidil Haram. Beliau tersenyum sambil bertertawa. Dulu waktu kecil saya itu bandel. Suka lari-lari di rumah, berantakan rumah gitu, barang-barang pada jatuh. Ibu saya marah. Tapi ketika marah itu beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Malah mengeluarkan kata-kata yang aneh gitu. Kok gitu ya? Emangnya ibumu mengatakan apa? Maka saya serius mengatakan, dulu waktu saya sering mengacaukan rumah itu, ibu saya mengatakan, ya Abdurrahman, daripada ente di sini bikin kacau rumah, mendingan ente keluar jadi imam di Masjidil Haram. Daripada ente ngacauin rumah, mendingan ente keluar jadi imam di Masjidil Haram. Jadi imam di Masjidil Haram, insyaallah. Itu doa yang bisa jadi dalam tanda petik tidak sengaja, tapi tulus gitu. Jadi benar-benar gitu. Karena jadi imam jadi Masjidil Haram daripada ribet di sini. Kayak gitu. Jadi kalau ada anak kita atau saudara kita, terutama anak-anak ya, para ibu ke anaknya, misalnya anaknya ini agak terlambat dalam memahami sesuatu, maka jangan kemudian keluarkan kata-kata. Hati-hati ya. Orang yang sedang terzolimi, kita hati-hati menzolimi orang lain karena bisa jadi orang lain mendoakan keburukan bagi kita. Yang kedua, bagi seorang ibu hati-hati mendoakan keburukan bagi anak. Seperti itu. Kalau ayah bagaimana? Ya gak ada hadisnya sih. Cuma ya hati-hati aja sama gitu. Jadi bukan berarti gak ada hadisnya inilah bapak gitu ya. Kasar gitu. Sama gitu ya. Kata-katanya kasar ya enggak juga. Cuma memang lebih apa istilahnya? Lebih mustajab yang ibu gitu daripada yang bapak. Ada lagi yang tanyakan? Dipersilakan. Cukup? Jelas insyaallah. Jadi nanti kalau ada yang khataman, jangan lupa kabar-kabari. Langsung apa? Langsung undang teman-teman antum dan para asatidz agar bisa menghadiri khataman Al-Quran. Seperti itu. Kalau tidak ada tanyakan, maka kita cukupkan sampai di sini.
فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى.